Selamat datang. Di depan saya saat ini ada sebuah ponsel baru yaitu Vivo X200 Pro dan pada hari ini saya akan melakukan proses unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta semua spesifikasinya secara mendalam. Nah, setelah itu mungkin saya agak terlambat untuk unboxing ini dan melihat perangkatnya tapi alasannya adalah perangkat ini tidak tersedia dari pengecer biasa di tempat saya, yaitu Polandia. Jadi sebenarnya saya tidak bisa membeli perangkat-perangkat ini dengan mudah di sini, jadi biasanya hanya ada penawaran acak yang muncul begitu saja. Itu juga salah satu alasan mengapa saya masih menunggu tawaran acak dari X200 Mini untuk muncul atau M Pro Mini, apapun namanya. Bagaimanapun di sini kita punya perangkat yang besar sekali. Harus mengupasnya, entah bagaimana caranya. Ayo there. Itu dia. Kelihatannya cukup bagus. Sekarang saya akan menyalakannya dan memindahkannya ke sisi es. Dan di bawahnya kita punya alat pencabut SIM yang kecil dan praktis, sebuah casing silikon bening yang transparan dan fleksibel, tidak ada yang istimewa atau mencolok dari desainnya, beberapa dokumen penting seperti panduan pengguna dan kartu garansi, dan di sini hanya ada hanya kabel pengisi daya USB-C. Wah, itu benar-benar mengecewakan jujur saja karena biasanya ada adaptor pengisi daya juga. Ya, itu saja yang ada di dalam kotak ini. Kotak besar untuk banyak hal yang tidak ada isinya. Ini pada dasarnya dibuat untuk menyesatkanmu. Saya benar-benar benci omong kosong pemasaran seperti ini. Jadi bagaimanapun, mari kita lihat perangkatnya. Jadi mari kita mulai dari layarnya yang mungkin akan menjadi hal pertama yang akan kamu lihat dan sentuh untuk sebagian besar waktu. Jadi ini adalah layar 6,78 inci dengan resolusi 1250x 2800 pixel, layar LTPO AMOLED, refresh rate 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, dan tingkat kecerahan puncak 4500 nits. Dengan rasio layar ke bodi yang sangat impresif, yaitu 90%, serta kerapatan pixel 1452 pixel per inci, dilapisi dengan lapisan kaca yang sangat tahan terhadap goresan dan juga jatuh, yaitu armor glass. Saya cukup yakin bahwa itu sebenarnya tidak sepenuhnya anti gores dan juga tidak sepenuhnya anti jatuh. Jika saya menjatuhkannya maka akan terjatuh dan kemungkinan besar akan pecah dan tergores. Jadi itu hanya omong kosong pemasaran. Sekarang kita beralih ke bagian belakang yang akan menjadi tempat kamera utama. Ini akan menjadi awal yang sangat baik bagi perangkat ini. Dia, harus saya akui, itu menyatu dengan sangat baik sekali. Mereka seperti melakukan semacam trik ajaib untuk membuat tonjolan ini terlihat tidak separah aslinya. Jadi ketika saya membaliknya ke samping, kamu bisa lihat sebenarnya tonjolannya cukup besar, jujur saja. Seperti kamu bahkan bisa memegang perangkat ini hanya dari tonjolannya yang sangat menonjol. Tapi karena warna kaca di sini dan fakta bahwa warnanya seolah menyatu dengan tonjolan, saat kamu melihatnya dari sebagian besar sudut pandang yang berbeda, tonjolannya tidak terlihat terlalu menonjol. Secara visual, ini tidak langsung terlihat seperti sebuah pelat yang ditempel di bagian belakang ponselmu, yang cukup aneh. Ilusinya di sini memang cukup bagus sekali. Seperti, saya benar-benar tidak bisa menebak seberapa dalam tonjolan ini hanya dengan melihatnya langsung. Tapi saat kamu memegangnya, kamu benar-benar bisa merasakan kalau itu memang pelat yang ditempel di belakang. Nah, pelat itu akan menampung kamera 50 megapiksel dengan aperture f1.6, lensa lebar 23 mm, kamera telefoto periskop 200 megapiksel dengan aperture f2.7, 85 mm, dan kamera ultra wide 50 megapiksel dengan aperture f2.0. Dan dengan kamera-kamera itu kamu bisa merekam video hingga 8K pada 30 frame per detik. Untuk 4K kamu mendapatkan 60 fps dengan slow motion hingga 120 fps. Untuk 1080p lagi-lagi kamu mendapatkan 60 fps dengan slow motion hingga 240 fps.
Dan di bagian depan kita punya kamera 32 megapiksel dengan aperture f2.0 ultra wide 20 mm yang bisa merekam 4K pada 60 fps dan 1080p pada 60 fps. Jadi kamera di sini pada dasarnya akan menjadi bintang utama. Dan ini adalah salah satu kamera terbaik yang bisa kamu dapatkan di ponsel saat ini. Dari yang saya lihat, ini adalah pertama kalinya saya benar-benar memegang perangkat ini. Tapi saya sudah meneliti perangkat ini sebelumnya. Jadi ya, kamera di sini memang cukup signifikan dalam hal kemampuannya. Kalau saya tidak salah ingat, kameranya lebih baik daripada yang ditawarkan Samsung S, misalnya 25 Ultra pada flagship mereka. Jadi, jelas sekali Vivo memang memilih untuk langsung menghadirkan setup kamera yang luar biasa. Sekarang, jika kita melihat parameter lainnya, kita melihat baterai berkapasitas 6000 mAh di sini. Jadi, sekali lagi, lebih besar dari yang ditawarkan Samsung, yang akan diisi daya dengan kabel pada 90W dan secara nirkabel pada 30W. Sekali lagi, kedua spesifikasi ini mengisi daya lebih cepat daripada yang ditawarkan Samsung. Alasan utama saya membandingkannya dengan Samsung adalah karena ini akan menjadi semacam mungkin pesaing utama yang sangat signifikan untuk perangkat ini di pasaran, meskipun dari segi kualitas kamera yang dihasilkan perangkat ini tidak sebaik itu. Dan dari segi spesifikasi, biasanya inilah yang sering diperdebatkan orang. Haruskah saya memilih Samsung atau sebaiknya saya memilih ini? Terutama untuk urusan kamera kan. Jadi itulah alasan saya membahas hal itu. Juga ini adalah ponsel paling populer kalau bicara soal Android. Jadi dari segi baterai cukup bagus di sini. Sekarang perangkat ini saat baru dikeluarkan dari kotak dengan spesifikasi terendah, hadir dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB menggunakan tipe penyimpanan UFS 4.0. Dan Anda bisa memilih spesifikasi hingga 1TB dengan RAM 16GB. Sekarang tidak ada penyimpanan eksternal, jadi Anda hanya mendapatkan baki dual SIM di bagian bawah. Dan itu saja. Nah, penghematan biaya di sini yang akan terdengar agak ironis mengingat saya menyebutnya penghematan biaya, padahal perangkat ini semahal Samsung adalah kenyataan bahwa perangkat ini menggunakan Dimensity 9V. Jadi, performanya akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan perangkat Samsung yang paling baru dan canggih saat ini, jika saya tidak salah dalam penilaian awal saya. Tapi biar saya periksa sebentar lagi untuk memastikan keakuratannya, supaya saya tidak mengacaukannya sepenuhnya dan memberikan informasi yang keliru kepada Anda. Jadi Dimensity, mari kita bandingkan dengan 8 Elite dan kita akan melihat ulasan lengkap Nano. Oke. Jadi semuanya, kedua perangkat ini hampir identik dalam performa. Astaga, perbedaannya sangat tipis dan nyaris tidak terlihat. Jadi misalnya, pada pengujian benchmark Antutu, khususnya versi Antutu 10 yang terbaru, prosesor Snapdragon hanya mampu unggul sekitar 4% saja dengan perolehan skor yang sangat sedikit lebih tinggi, yaitu Snapdragon Elite berhasil mencapai angka 275. Tidak, itu 2005.909 dibandingkan dengan 2006.4712. Jadi ada selisih sekitar 100.000 dari total skor lebih dari 2,5 juta. Jadi seperti yang saya bilang, itu hampir selisihnya sangat tipis di sana. Lalu Geekbench 6 memiliki perbedaan yang sedikit berbeda. Jadi skor single core yang dihasilkan adalah sekitar 10% lebih tinggi. Yang misalnya, jika dijalankan pada perangkat keras seperti Snapdragon atau Samsung S25 Ultra yang terbaru, kemungkinan besar akan sedikit lebih condong ke arah Snapdragon karena unit tersebut di-overclock secara khusus. Dan skor multicore yang tercatat adalah sekitar 8% lebih tinggi secara keseluruhan. Tapi tetap saja kenaikan 10 dan 8% itu tidak terlalu signifikan sama sekali. Jadi ini adalah prosesor yang sangat sebanding dengan Snapdragon 8 Elite yang memang ada di Samsung terbaru. Sekarang, saya juga ingin memeriksa satu hal terakhir yang sangat penting dan relevan untuk memberi Anda gambaran yang lebih baik dan komprehensif, yaitu soal harga, dan kita akan melihat harga. Jadi jika Anda mencari perangkat ini di tempat seperti AliExpress, mengingat ini adalah ponsel Cina, itu mungkin salah satu cara termudah untuk mendapatkan perangkat ini melalui AliExpress.
kami melihat $2,900 PLN yang sekitar next $. Ya, sekitar 90. Jadi nanti puluh dibandingkan dengan tibon dolarnya, yaitu sejumlah GB doan. Ya, oke. Jadi diberitahu bahwa perangkat ini untuk harga jualnya sungguh luar biasa. Wah, kameranya bagus sekali. Tampilannya sangat bagus dan spesifikasinya juga sangat bagus. Jadi satu-satunya sisi buruknya di sini, dan yang mungkin akan disukai atau tidak disukai oleh sebagian orang adalah perangkat lunak yang dijalankannya. Ini adalah sistem operasi Android, tapi akan menjalankan skinnya sendiri di atasnya, yaitu saya rasa ada 2 versi. Jadi ada Vantage 15 yang merupakan versi internasional yang mungkin adalah yang saya pegang saat ini. Mari kita lihat dengan cepat dan cek. Dan kemudian ada Origin OS Swift yang merupakan versi OS untuk China. Jadi, saya yakin itu masih Android, tapi tampilannya saja yang akan berbeda atau hadir dengan seperti aplikasi yang berbeda. Jadi, ya, sekarang mari kita melihat segmen apa yang kita dapatkan di sini. Mari kita mulai. Jadi kita punya Vantage OS yang baru saja Anda lihat sebentar, dan jelas ini adalah versi internasional sehingga dilengkapi dengan semua toko layanan Google Play dan semua hal itu. Semua hal yang pada dasarnya Anda harapkan dari perangkat seperti ini. Jadi begitulah. Nah, jika Anda merasa informasi ini sangat membantu dan bermanfaat, jangan lupa untuk mengklik tombol suka, kemudian berlangganan saluran ini, dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai.